wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil farid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina Muhammad anfa'i kulli mufid wa ala alihi wa ashabihi ahli al-Quran wa tauhid wa tabi'ina lahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmin intihai ijtima'i kulli abid la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Selirana semulja Kiai Hamdan murid murabbil muridin liwusuli rabbil alamin bil Quran tukenan deka para kiai silain ulama sirabu syahidin sepada nyakseen putra-putra yang sudah diresmikan sebagai hamalatil Quran bedeneng lembaga diasuh oleh Kiai Hamdan. Tak mengesampingkan deka kakak Epon deka semulja Ki Haris bendeka para santriwan. Kalau mungkin ada santriwati sekalian para wali santri kaula matur insyaallah bil iqtisad kaito mirip kelawan kata-kata iktifak karena iqtisad kaito menabi dalam segi lafaz sangat berkaitan kelaban faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Orang saya mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu akan terposisikan dari salah satu 3 tingkatan. Nomor situm faminhum zalimun li nafsi. Sebagian dari mereka adalah dia suka menzalimi dirinya. Ngani ngaji dia ada. Jika berkaitan dengan orang ahli Quran. Wa minhum muqtasid. Sebagian kelas menengah. Tak terlalu tinggi, tak mabuk. Sedang. Bila saya memuncak wa minhum sabiqun bil khairat. Sebagian dari mereka telah mendahului, berangkat cepat, lajunya tak terhadang oleh penghalang apapun, sehingga setan dan iblis sekalipun tak mampu. Yang dibawa bil khairat, penuh dengan anugerah, penuh kelaban limpahan.
kebaikan, pahala, darajat, tingkatan, dan pada puncaknya kedudukan. Itu pun biiznillah. Adapun tafsiran faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun. Ini beberapa mufassirin karena banyak ikhtilaf, otomatis banyak pula versi tafsiran. Seeyar pagi dakan hafal Al-Quran melalui asuhan Al-Mukarramah Nafillah Kiai Hamdan. Mudah-mudahan bisa mencapai sabiqum bil khairat. Amin. Amin. Memakna zahir bagi sebagian ahli Al-Quran zalimun li nafsih. Dia mencampakkan apa yang telah diperoleh dari Al-Quran. Ada kalanya setelah hafal karena kurang perhatian akhirnya hafalan itu luntur. Mari tak hafal. Lah ini kamu baca di taksir, mari hafal tak hafal kayak itu terusan. Ini kamu orang urusan Al-Quran. Beri saja bu, bila apalagi kain kelaben ada unsur niat ngapalagi. Bila apal ni kelopai tak tuli idrok, jadi selamanya tertulis dosa. Jika sebagian zalimun di nafsi. Beda boleh mufassir kain itu menyatakan bahwa zalimun di nafsi tidak memperhatikan tuntutan Al-Quran. Hafal tapi tak nambah lagi apa yang menjadi tuntutan Al-Quran. Jika itu tak zalimun bi nafsi. Berarti muqtasid. Muqtasid itu berarti di samping hafalannya utuh, bacaannya bersih, dia penuh dengan pengamalan, arti yang walaupun arti ini ma'ani lafziyah itu diamalkan. Satu contoh. La taskhar qaumun la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Itu diamalkan. Satu komunitas itu tidak boleh meremehkan, jangan mentertawakan, jangan merendahkan, jangan mencaci maki, jangan memojokkan, jangan mengkerdilkan pada komunitas yang lain. Jangan-jangan mereka yang dicaci maki itu justru nilai indallah adalah lebih bagus, jauh meninggalkan daripada orang yang mencaci dan mengkerdilkan. Ini penting pada zaman sekarang. Wala nisa'un, wanita-wanita. Satu contoh, fatayat belahan barat tak boleh suka mengontrol ahwal komunitas dari fatayat yang sebelah timur. Muslimat juga begitu. Asal gua tahu deje. Insyaallah mulai tanam tadi membuat deje.
Masya Allah, banyak ribut macam muslimah. Itu diamalkan walaupun dalam taraf ma'ani, makna-makna yang hanya bersesuaian, berkaitan dengan lafadznya. Itu ma'ani lafziyah. Ya kema perintah larangan dipenuhi walaupun pon decokok zahir. Nikah termasuk pon muqtasid, itu merupakan satu keuntungan yang akan bisa dibawa sebagai bekal akhirat. Bedepole wa minhum sabiqum bil khairat. Ada versi menyatakan sabiqum bil khairat ini adalah orang yang sudah resmi sebagai ahlul Quran. Apabila orang ini sudah mencapai tingkatan dan kedudukan untuk ahlul Quran, itu sama dengan halnya kita katakan adalah mereka itu ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Apabila sudah ahlullah, subhanallah, kita yang tidak mampu untuk mensifati dan kita tidak akan bisa menjangkau dengan apa arti yang hakikat daripada ahlullah. Apabila orang ini sudah menjadi ahlullah, subhanallah, berkaitan dengan firman Allah, la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat dimana hari kiamat, harta, anak, dan apa yang menjadi kepemilikan dari seseorang itu tidak ada manfaat sama sekali. Sebagian dulu mengandalkan kegagahan, kesuksesan keluarga, kesuksesan anak, sehingga si bapak orang tua bisa menyandar dalam kehidupannya. Wa mala wala malu, harta yang dihandalkan di dunia seolah-olah tidak butuh suatu bantuan apalagi dari orang lain karena dirinya sudah penuh, merasa terpenuhi. Itu di dunia, di akhirat nol. Illa man atallaha, kecuali orang yang sowan pada Allah biqalbin salim. Nah, illa man atallaha ini tidak hanya di akhirat sebetulnya, di dunia pun juga berlaku. Tapi bagi orang yang betul-betul manlahu ahliyah, orang yang mempunyai kedudukan nama ahlullah, di dunia berlaku itu. Lebih-lebih di akhirat. Dunia keluarga ada artinya sama sekali, kecuali orang yang sober najabis deka Allah biqalbin kelaban ate salim. Lah, qalbin salim itu apa? Man huwal qalbus salim wa ma adraka ma huwal qalbus salim. Versi pun juga banyak, cuma yang bagus seperti saya kutip di Baqil Kutub bahwa al-qalbus salim huwa alladhi la yabqa fihi syai'un mimma siwa. Ini yang tidak bisa saya artikan secara mendetail. Artinya hati yang jernih, hati bersih, hati tak kecampuran selain Al-Quran. Bila mengucap selain Al-Quran, karena Ahlul Quran nikah Allah, berarti lafaz Al-Quran itu sangat berkaitan dengan nama Allah. Tak bisa berlainan, sebab Al-Quran itu adalah kalam. Kalam itu sifat. Sifat itu as-sifat
la tufariqul mausuf. Sifat itu tak akan pernah dan belum pernah berpisah dengan mausuf. Mausuf adalah zat yang disifati dan tidak ada jarak. Sama dengan api dan panas. Yang panas itu zatnya, yang benda daripada api itu zatnya, tapi panas ini sifatnya. Tak satu pun orang bisa merasakan keterpisahan panas dengan api. Kalau dikatakan api itu nama zatinya, sifatnya panas. Yang panas mana? Ya api. Api yang bagaimana? Yang panas. Uyah dengan asin. Bentuk benda daripada garam. Itu tadinya asin adalah sifatnya. Apa pernah asin dan garam itu pernah berpisah? Garamnya di selatan terus asinnya di sebelah utara. Itu tak mungkin. Ini masalah dunia, masalah kian, masalah akwan, apalagi masalah mukawin. Kesimpulan, orang ahli Quran itu mumpacet mencapai sabiqun bil khairat, itu yang kita harapkan. Ini jelas resmi sebagai ahlullah. Lemunnya ma ahlullah, kileno cuma langsung ke ahlullah, ahlina Allah. Oh, jadi bercebu boleh sering yang yakin. Ana ma'aman zakaroni, Allah cebu di hadis qudsi. Aku adalah menyertai orang yang selalu zikir kepadaku. Kata-kata menyertai ini ma'iyah, makom itu. Kebersamaan, kebersertaan. Orang ahli zikir itu adalah beserta. Dan aku menyertai. Orang zikir ini sekali. Jadi kemarin telok. Ada sebagian orang itu menyatakan zikir adalah wadhkurisma rabbik bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu. Menyebut nama Tuhan itu zikir. Nama Tuhan banyak. Allah, Al-Haq, Al-Muhaimin, Al-Matin, As-Salam, Al-Quddus, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lebih-lebih Al-Ismul A'zam adalah Allah. Allah terus. Ada sebagian makna zikrullah itu adalah ilmu. Apa cuma sekedar mengaji dan mengajar? Dan ilmu apabila sudah menjadi kesibukan dalam diri, itu yang namanya zikir. Di samping mutola'ah, mencapai, lalu pengamalan, tak berhenti, sibuk dengan apa yang menjadi tuntutan daripada ilmu. Itu juga zikir. Buktinya Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kalian, mengajilah kalian ahla dzikri pada orang ahli zikir. Ahli zikir ini yang mana yang dimaksud? Ahlul ilmi. Makanya ulama itu mentafsirkan ahli zikri adalah al-ulama. Ulama tafsir menyatakan al-ulama. Jadi mengatakan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah, mengajilah pada ulama, ahli dzikri, ahlul ilmi. Orang yang sibuk dengan ilmu, dengan pengamalan, itu adalah orang yang zikir. Allah berjanji, anak ma'aman dakaruni. Wa fi riwayatin, anak jadi suman dakarani. Aku selalu berdampingan dan menyertai orang yang selalu zikir dengan aku. Yang ketiga, ini positif. Zikir itu maknanya Quran. Jadi teman-teman yang ahli Quran itu orang zikir. Yang ahli Quran, ahli zikir. Di samping ahlullah. Dari Al-Quran ada inna nahnu nazzalna dzikra. Engkau telah menurunkan al-dzikra deka Al-Quran.
Jadi kelaban debu takkib tarsyih dari lafaz inna anzalna kok noronaki. Ada dunia apa sih kalau pakai anzalna Al-Quran, nunazzilul Quran. Jadi sekarang bagi inna nahnu nazzalna al-dzikra nuronaki al-Quran. Mun al-Quran wa inna lahu lahafizun. Seko semesti ajar dekat al-Quran diri jepang Allah. Maka al-Quran itu tak bisa takrif ajar Taurat dan Injil. Injil Taurat baru oleh kentot lestari. Tapi Al-Quran siapapun dan siapapun sejak dulu sampai kapanpun, kulo yakin wallahi tidak akan bisa merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Kenapa? Allah pernah janji wa inna lahu lahafidun. Lamun ahli fikir cak beringin di Allah. Coba bayangkan orang beringin Allah. Jadi santri bayi selalu beringin guru lain nilainya santri. Kalau bekerja di guru santri beringin anak itu di pandangan murid-murid yang lain itu ada kedudukan lain. Boleh sebut nyentuh orang taman kanca beri presiden numpak sepeda motor. Oh keren. Kena beri presiden siapa sih agak dua orang jenderal ya hormat denakana saya beri presiden. Nih lampu stopan lampu merah mestinya orang itu harus berhenti mengikuti aturan lalu lintas, kalau tidak disanksi. Tapi aja yang ngejeng presiden tepak merah gerombol polisi kena tahu dia udah presiden gegang nangkep tahu. Nah kebongku karyanya Pak, mohon maaf tak tahu ya, tahu nak lampu gitu. Ya presiden dia tangkap. Nih jadi harapkan. Ma'iyah ini kesertain dia Allah benening dunia sampai di akhir umur kento. Sehingga Allah berkhitab dekat Al-Quran laisa laka alaihi min sultan atau kama kaki tak bisa ganggu setan dekat orang dirinya untuk mencabut iman. Ini ayat selain la'udiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-mukhlasin ini ahlullah. Al-mukhlasin ini ahlul dzikri yang pencapaiannya sudah tinggi. Pelajut ongku jingkok la'udiyannahum ngakui lam ibtidak muatta'il qasam ki ta'uyanna bedenum taukid kelaman betul-betul kehancuran Adam jadi kocakan setan sebab kotoran dari surga sampai tak ketemu dia ke Adam. Allah nak tobat mentambai pekabir pemaksiatan pesul khotimah illa ibadaka. Amin ya Allah. Beberapa hambamu illa ibadaka minhum dari Bani Adam al-mukhlasin yang dia betul-betul resmi bersifatkan mukhlas. Itu kami yang tidak mampu. Jangan iblis. Iblis mau tak mampu. Ancur belum laku jauh. Orang mukhlas ini kan identik dengan ahlullah. Mun ahlullah pencapaian sabiqun bil khairat. Sebagai hamalatil Quran itu juga identik dengan ahlullah, ahlul Quran dan mukhlasun. Apa itu mukhlasun? Karena mukhlasun lain dengan mukhlisin. Lamun mukhlisin ini kebetulan raja mukhlisun. Tapi wal mukhlisun ala khatarin azim. Orang mukhlisun itu masih dalam keadaan teka-teki. Sebab juga diancam oleh bahaya penggagalan ala khatarin azim, di atas pijakan kekhawatiran dan bahaya yang besar. Tapi kalau mukhlasun setan pun tak mau. Apa itu mukhlasun? Coba tidak tahu dia. Tidak usah nanti mukhlasun. Dari santri ini katanya dia kewantan, tapi kau tumpak mata.
Ada yang nak tanya mukhlas, tak ni ke kerep, ni ngebuk, ni langka, punya orang perpu ke kamar dua-dua ni jangan. Apa mukhlas? Wah, yang diharapkan nanti di saat kita menemui aja lebih-lebih kalian ada orang masuk ke kopian bebengan lamukan nakir di nopot, sedangkan orang dia ada mansilah kedudukan maknya, ada kebersamaan beringin di Allah. Jadi polisi jenderal tak bengat akan gunakan naik beringi presiden, padahal itu pada makhluk. Orang beringi Allah bukan nakir bebengan. Jawabnya nabi Muhammad. Atanya man robu kata bentakan sehingga keceritaan keluar apa dari lesana. Apa robu ini sih yang boleh orang man lahu maqamul ma'iyah, orang yang punya kebesertaan dengan Allah. Sampai pada endingnya nanti di yaumul hisab. Endingnya lagi yaumul mizan, beto tembeng amal, bebengan yang tembeng ini dekat amal orang syekh man lahu darjatul ma'iyah. Itulah kalau bisa teman-teman jangan cuma sekedar hafal, tapi merasalah kita itu selalu dituntut dengan pengamalan daripada isi Al-Quran. Lebih-lebih sabiqu bil khairat, bukan sekedar pengamalan, tapi pencapaian asrar dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau sudah mencapai asrar, ya ini sudah nyaris dan mendekati ahlul Quran, ahlullah, dan orang yang mempunyai maqamul ma'iyah. Walaupun apa yang saya sampaikan ini tidak murattab, tidak tertib, mudah-mudahan sedikit lebih banyak itu ada manfaat. Amin. Hada maqultu lakum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Atas kekurangan mohon maaf akhiran. Tetap saya doakan mudah-mudahan ma'had di sini lebih-lebih yang berkaitan dengan Al-Quran ila yaumil qiyamah tetap hidup, bangun dan makmur. Amin. Juga mubarak, dibarakahi oleh Allah. Juga saya harapkan berdoa bersama mudah-mudahan pondok ini mahfuz, dijaga oleh Allah dan mahbub indal qulub allati lahu ittiba'us salim akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.